salah satu khalifah di era Abbasiyah itu, dia ingin mendirikan klub malam di atas Ka'bah. Itu ada. Gue mau bilang bahwa kayaknya kita kali punya kesalahan cara berpikir kita terhadap memandang masa lalu dan masa kini kita itu ya. Betul. Tuh. Sehingga kerap kali kita terjebak pada romantisme sejarah kita sendiri. Kita melihat orang lain tuh, wah melihat Al-Fatih hebat, Islam begini, begini, begini. Ternyata juga kita nggak sesuai dengan konteks kita, benar nggak kayak Betul, gitu? betul. Ya, saya kira betul ya. Misalkan tadi saya bilang bahwa pasukan Al-Fatih pun tidak semua Islam. Ada yang Kristiani juga gitu kan, ada yang Katolik juga gitu. Ada yang bayaran juga. Ada yang bayaran juga bisa jadi kan. Jadi jangan direkam. Tapi menarik gitu loh. Ketika kok kebanyakan orang saat ini memahami bahwa Al-Fatih itu mempersatukan umat Islam, bahwa pasukan dia itu Muslim semua gitu kan. Terus dia menceritakan misalkan Khalifah Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz seperti ini, tidak menceritakan, tidak fair atau tidak jujur terhadap sejarah gitu loh. Kalau saya kan inginnya jujur. Kalau kita nih Sunni kan, di Sunni itu kan ada adagium majaro bainas sohabi naskutu. Perselisihan di antara sahabat itu naskutu, kita diam gitu. Tapi hari ini seharusnya majaro bainas sohabi nabhathu. Perselisihan di antara sahabat Nabi hingga tabiin hingga khilafah itu nabhathu, seharusnya kita membahas jujur terhadap itu gitu. Oke, dulu naskutu karena bisa saja terciptanya perselisihan antara Sunni Syiah gitu kan, atau kita perselisihan di internal Sunni sendiri, kok para sahabat tuh kayak gini gitu kan. Gitu. Ini saya harus mengingatkan teman-teman, ini harus hati-hati. Karena saya di dalam kitab Jami Karomatil Aulia itu, karyanya Syekh Yusuf An-Nabhani, karya Syekh Yusuf An-Nabhani, salah satu sahabat Nabi yang dianggap punya karomah, itu salah satunya yang di situ dicatat ketika bab Abu Hurairah. Salah satu karomahnya Abu Hurairah ketika ada orang membicarakan nama Abu Hurairah dengan tensi negatif, tiba-tiba ular datang dari kepalanya gitu. Masya Allah. Jatuh ularnya, hati-hati membicarakan sahabat itu. Enggak, saya tidak menyebutkan personality sahabat gitu kan. Tapi itu sejarah harus dibicarakan secara jujur gitu. Jangan hanya dilihat, kalau kita kan mungkin di buku-buku terjemahan atau di materi-materi agama di sejarah di MTS, di Aliyah, itu mungkin sejarah keemasan, ada perpustakaan Baitul Hikmah dan sebagainya. Tapi di belakangnya itu ada sejarah yang kelam. Bahkan salah satu khalifah di era Abbasiyah itu, dia ingin mendirikan klub malam di atas Ka'bah. Itu ada. Kalau di sini mungkin ada tafsir At-Tahrir wa Tanwir, di situ ada sejarahnya. At-Tahrir wa Tanwil itu karya Ibnu Ashur. Ibnu Ashur. Ibnu Ashur. Nah di situ ada sejarahnya. Atau di kitab Ahkamus Sultaniyah juga dia menceritakan secara jujur Al-Mawardi itu sejarah-sejarah Islam. Jadi kita melihat Islam itu ya harus jujur gitu. Sejarah kita itu. Gitu. Ada yang bajingan juga gitu ternyata di khilafah itu gitu loh. Iya kita jujur. Nah, itulah. Betul. Kita tahulah itu. Ya pastilah. Bagi gua sih gini, bahkan kalau kita memandang keuskupan yang hari ini kita anggap suci pun, ada sebuah buku itu yang saya lupa judulnya, yang The Popes tentang sejarah-sejarah keuskupan. Itu juga tidak selama ini kita pandang paus-paus itu sebagai sesuatu yang suci, orang suci, tidak menikah dan seterusnya. Tapi dalam sejarah gereja Katolik sendiri itu ada paus-paus yang menyimpang, ya itu, ya kan, dituding misalnya, atau dalam sejarah dianggap pernah punya anak, pernah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap
jamaatnya atau segala macam. Saya kira di semua agama kali ya ada begitu. Artinya ya itu sifat manusia kan. iya itu manusiawi bahwa ada penyimpangan-penyimpangan juga. Kalau kita bicara khilafah Islam juga tidak semuanya berjalan bagus kan. Ya kalau gini, kita lihat Khulafaur Rasyidin aja kan yang wafat secara normal itu cuma Sayyidina Abu Bakar. Itu pun masih perselisihan pendapat. Ada yang bilang diracun. Iya, kita bicara soal jumhur saja, bicara soal mayoritas pendapat orang terhadap itu. Bicara soal khilafah juga, satu khilafah berganti ke khilafah yang lain juga pertumpahan darah. Betul. Bahkan Sulaiman Al-Qanuni yang dianggap sultan terbaik yang dimiliki oleh Turki Utsmani saja, dalam sejarah bahkan ditulis sendiri oleh Buya Hamka dalam sejarah umat Islam. Dari beberapa referensi yang dibaca Buya Hamka, Sulaiman Al-Qanuni membunuh putranya sendiri yang bernama Mustafa demi melancarkan singgasana untuk Selim II. Untuk Selim II. Selim I kan bapaknya, Selim II anaknya. Oke. Jadi untuk melancarkan tahta untuk Selim, karena anak tertuanya harus nggak ada kan, difitnah macam-macam segala macam, dibunuh oleh bapaknya sendiri. Betul. Lu kebayang nggak bapak nyekek anaknya atau membunuh anaknya dalam sebuah pertarungan politik gitu loh. Betul. Makanya saya sangat hati-hati Kang untuk katakanlah ya mengatakan bahwa Islam itu harus berbentuk negara. Nah ini yang keren dari Hadratus Syekh yang sebagaimana Kang Diki sampaikan tadi, apa peran terbesar misalnya begitu kan? Hadratus Syekh tidak punya satu cita-cita mendirikan republik atau bangsa ini berdasarkan agama, Kang. Tidak berdasarkan politik dalam arti agama ideologis ya. Karena Hadratus Syekh itu punya satu referensi besar bahwa Rasulullah itu bukan membangun sistem politik kekhilafahan, imperium dan misalnya kekaisaran. Apalagi bangsa ini kan beragam misalnya, ya. Apakah Hadratus Syekh tidak ngerti misalnya dinamika politiknya Muawiyah misalnya, kemudian dinasti Abbasiyah, pasti kan paham Kang. Pertanyaan terbesarnya kan mengapa kiai-kiai kita ini nggak mendasarkan bangsa ini kepada agama gitu. Nah, akhirnya menjadi Pancasila. Nah, soal kemudian katakanlah agama dipahami oleh orang Islam atau situasi generasi terkini ini kan perlu ada satu jembatan ya, bagaimana menghubungkan generasi muda tahu tentang Hadratus Syekh bahwa bangsa ini milik bersama berdasarkan nilai-nilai agama, bukan berdasarkan agama ya, tapi nilai-nilai agama yang kata Rikal tadi sebagaimana dikatakan oleh Rousseau sebagai agama sipil gitu, civil religion, agama publik gitu loh kan. La religion civile. Gitu. Karena beliau ini kan kuliah di Yamaha Kal. Bahwa civile. Bahasa Prancis. Religion. La religion civile. Religion. Tapi ini jawaban yang saya kira tadi kenapa kita salah membanggakan Al-Fatih, Al-Ayyubi dan sebagainya. Ada satu, bukan berarti Kiai Hasyim itu tidak tahu sejarah itu semua kan. Artinya Kiai Hasyim juga tahu, makanya di kitabnya Kiai Hasyim yang saya baca itu, yang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan sejak adanya konflik pergesekan fisik di bangsa ini, ketika adanya paham-paham Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Hasyim Asy'ari menolak itu. Makanya dalam kitabnya itu bahasanya gini, wa minhum firqatun yattabi'una ru'ya Rasyid Ridho, ru'ya Muhammad Abduh. Mereka itu orang yang mengikuti pemikiran Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, karena Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh salah satu dua tokoh yang memang ini guru murid ya, berkeinginan ingin mendirikan khilafah. Nah, sedangkan Hasyim Asy'ari menolak itu. Jadi tidak sepakat dengan pemikiran khilafah. Dan gitu. Lebih kerennya adalah itulah menarik Kang. Tapi kan faktanya ketika masih Piagam Jakarta ya, itu kan diawali oleh NU juga saat itu, mungkin juga Mbah Hasyim dan Kiai Wahid Hasyim itu juga mendukung pada awalnya ya. Lepas dari kemudian pada akhirnya menyerah atau bukan menyerah, mengalah
untuk negara yang berketuhanan yang Maha Esa itu, pasal pertama itu kan juga awalnya lahir dari kelompok Islam yang lebih identik lagi, justru saya menyebutnya Bani Hashim. Bani Hashim itu artinya kita itu Bani Hashim. Antum ini Bani Hashim, artinya karena pendukung atau pengikutnya Hadratus Syekh. Walaupun secara nasab tidak ada, tapi secara sanad kan pasti ketemu ke sana. Jadi pantas juga kita mengklaim sebagai Bani Hashim. Fakta itu kan ada di sejarah. Iya kan? Betul. Dan oleh salah satu tulisan dari Kiai As'ad Ali, Pak As'ad itu kan satu kalimat penting. Bayangkan kalau bangsa ini pada saat itu nggak ada kesepakatan atau agreement, Kang. Ya. Karena bangsa ini kan beragam, suku, bangsa, agama gitu loh. Oke, misalnya ada perdebatan, sebagai kata banyak pemikir-pemikir politik kan dinamika lah. Mendirikan negara ini kan nggak gampang. Contoh tadi di mobil kan, orang Taliban hari ini bingung mendirikan negara ini berdasarkan apa? Imaroh, berdasarkan khilafah. Udah tembak-tembakan sekarang. Iya, apalagi ingin diakui, minta rapat di PBB. Ya, eksistensi. Tapi untuk di dalam negaranya sendiri belum selesai. Nah, kerendahan hati, welas asih dari ulama-ulama kita lewat Kiai Wahid Hasyim di sidang itu, kemudian ujungnya itu kan sebenarnya diserahkan oleh Mbah Hasyim. Bagaimana Mbah ini berdasarkan Pancasila. Itu kan sampai ada kisah diwiridkan, dipuasain, dirapalkan dalam sholat tahajud loh Pancasila ini, Kang. Agar negeri ini tidak pecah gitu, Kang, misalnya seperti Suriah atau seperti Taliban atau Afghanistan hari ini. Ya kita alhamdulillah negeri ini ya dalam tanda kutip kerukunan terjalin dengan baik. Ya semoga sih selamanya gitu loh, Kang. Jangan sampai kita silau kepada HTI atau kepada tadi glorifikasi Muhammad Al-Fatih, tiba-tiba ada pasukan bersenjata. Nah kita nggak ada cinta tanah air, ini kan sesuatu yang perlu kita hindari gitu, Kang. Oke. Saya bisa gini, menurut antum ini Pancasila selesai nggak? Kalau menurut gua agak ragu nih Pancasila selesai apa enggak. Karena terus terang ketika Munas Alim Ulama aja, boleh jadi penafsiran gua salah. Soekarno itu baru kita namakan Waliul Amri Ad-Doruri Bisyaukah. Artinya kekuasaan Soekarno, kekuasaan negara Republik ini tidak permanen. Sementaranya kapan? Kalau Gus Dur kan menjelaskan ya selama-lamanya sementara itu. Gitu. Tapi yang namanya sementara dalam terminologi fikih kan ada satu, sehingga gue melihat bahwa term soal Waliul Amri Doruri Bisyaukah itu memunculkan ruang untuk mempermanenkan Darussalam, negara damai, menjadi Darul Islam. Artinya Pancasila bukan final. Lu setuju kalau ada statement gitu? Silakan. Kalau Pancasila sih bisa diubah juga sebetulnya lewat undang-undang atau lewat pejabat-pejabat kita rapat nanti. Tapi saya kira tidak ada formula lain selain Pancasila yang sudah berhasil dan saya kira sudah bertahan lama di Indonesia. Gitu. Anda mau pakai sistem apa lagi? Islam atau sosialis atau dan lain sebagainya? Saya kira yang bisa diuji, yang sudah teruji ya hanya Pancasila. Dan fakta sejarah yang lain gagal gitu. Yang lain gagal. Misalkan negara-negara yang menganut sosialis, memang ada yang sukses? Gagal? Irak juga hancur-hancuran. Gagal kan? Ada lah selain Pancasila, Pak. Mas Dino mungkin ada penawaran lain gitu kan? Ada. Apa? Khilafah. Harta negara dicuri besar-besaran oleh para koruptor, maka solusinya adalah khilafah. Narkoba merebak di mana-mana, solusinya adalah khilafah. Perzinahan terjadi di mana-mana, solusinya adalah
hilang. Khilafah. Khilafah. Hilang sandal di masjid. Hilang sandal.